paham tanya, Beb. 22 masih. Yang berapa sih? 10. Sekarang apa? Fikihnya. Ibadah ya? Hah? Beneran. Nanti ragu-ragu begitu Bang Jul. Ibadah, ragu-ragu. Jadwalnya emang ibadah. Ibadah. Ibadah itu diulang lagi kan ya? Oke. Sampai mana sekarang? Sampai lupa. Sama, sampai lupa lagi. Ibadah sampai mana sekarang? Bab ibadahnya. Baru pembukaan ini. Pembukaan lagi. Dari awal. Iya, dari awal lagi. Tapi udah sampai mana kita nih? Nah itu bismillah, terus lanjut. Itu ditandain teman-teman. Itu ya, iya betul. Iya. Bawahnya. Sampai mana? Sampai mana Bang Jo? Bang Arwin? Sampai wasallallahu wasallam. Wasallallahu wasallam. Beneran nanti. Ya atas ya. Sampai lupa nanti pada ngaji. Sampai mana Kang Abang? Hah? Sallallahu. Beneran ini? Wasallallahu nih ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu al-angal wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabi wa sallallahu dan Allah bersalawat wa sallama dan juga Allah memberikan tahiyat atau penghormatan ala sayyidina terhadap baginda kita Muhammadin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi wa huwa bil hamzi. Nabi ini dengan hamzah ya. Nabi. Ada nabi boleh panjang. Nabi ya-nya ada 2. Maksudnya ditasdid ya. Nabi gitu. Walaupun sukun. Ada nabi. Nah, karena dikatakan min naba'a insanun uhiya ilahi bi syar'in, seseorang yang diwahyukan terhadapnya dengan syariat yu'malu bihi yang diamalkan. Wa in lam yu'mar bitablighihi, walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Kembali lagi wasallallahu wasallama. Wasallallahu sesuai dengan apa yang dikatakan atau difirmankan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Di sini kita harus tahu. Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Malaikat bersalawat. Kalau Allah bersalawat tandanya apa? Sama seperti kita. Ya, jangan seperti itu. Ya. Kalau Allah bersalawat kepada Rasulullah berbeda dengan salawat kita. Kalau Allah bersalawat kepada Rasulullah tandanya Allah sedang melimpahkan rahmat. Ya. Innallaha wa malaikatu yusalluna. Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tandanya apa? Tandanya Allah sedang melimpahkan rahmat. Jadi salawatnya itu sebagai rahmat dari Allah kepada Rasulullah SAW. Malaikat apa? Kalau malaikat sebagai bentuk maghfirah, memintakan ampunan kepada Allah SWT. Ya, memintakan ampunan kepada Allah SWT untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau ditanya tentang Allah memberikan rahmat, itu sudah jelas lah. Allah limpahkan rahmat. Tapi yang jadi pertanyaan, kok malaikat beristighfar kepada Rasulullah? Lah kan Rasulullah SAW tanpa dosa, maksum, betul? Iya. Kalau sebagian ulama menyatakan apa? Karena banyaknya istighfar yang terkumpul itu oleh seluruh para malaikat, itu nanti akan dibagikan seluruhnya kepada umatnya Rasulullah SAW. Makanya selain kategori syafaat udma yang akan Rasulullah bagikan nanti sesuai izin Allah tadi, ya kan? Ada banyak istighfar, ampunan dosa yang diminta oleh malaikat ketika itu Rasulullah bagikan kepada umat-umat yang berlimang dosa. Ya. Coba bayangkan, saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Lalu kalau kita bersolawat, kalau kita bersolawat tandanya kita sedang
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kan sholli, berikanlah sholawatmu ya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Allahumma sholli itu ya Allah berikanlah sholawatmu, sholawat engkau ya Allah kepada Rasulmu. Kan itu. Kita minta sama Allah untuk memberikan sholawat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sholawat kepada Rasulullah. Padahal jelas di Al-Qur'an dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna, sudah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kata bahasa kita lah nyuruh aneh lu. Saya disuruh untuk bersolawat. Maksudnya kan diminta tuh kayak disuruh untuk bersolawat. Makanya dikatakan, aku selalu memberikan solawat, selalu memberikan rahmat kepada Rasulku sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Maka ada dikatakan di dalam hadis, man shalla alayya salatan, ya kan? Shalla alaihi asyra. Ya kan? Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberi solawat kepadanya 10 kali. Kenapa? Karena Allah ketika diminta, ya Allah solawat berikan kepada Rasulullah, seakan-akan kita memberitahukan kepada Allah, berikan limpahan rahmat kepada Rasulullah. Kata Allah, aku selalu memberikan rahmat. Oke, karena kau meminta aku untuk memberikan, aku kasih kau 10 rahmat dari Allah SWT. Coba bayangkan, kalau nggak mau solawat, rugi apa enggak? Rugi. Minta sama Allah untuk memberikan rahmat kepada Rasulullah, balikannya ya kan, sebagai balasannya Allah berikan rahmat kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Itu baru satu kali. Bayangkan kalau kali 10 kali aja 1 hari, punya berapa? 100 rahmat dari Allah SWT. Kasih sayang, kepedulian Allah. Kalau udah sayang Allah kepada hambanya, apa yang kita mau dikasih. Lah kalau baru 100 malah jangan sekarang minta yang aneh-aneh. Ya. Kalau salawatnya baru 100 kali jangan minta yang aneh-aneh. Karena banyak yang udah 10.000 kali salawatnya sehari belum minta apa-apa. Ya. Iya bayangin. Yang udah 10.000 kali salawatnya belum minta apa-apa. Lah kita baru 100 kali aja pajero. Wah. Iya kan baru 100 kali aja udah mintanya, doanya udah pajero aja udah. Ya. Nah ini makanya sholawat aja dulu yang banyak. Allah kalau udah sayang nggak perlu minta. Ada di hati kita aja Allah maha tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Dikasih sebelum kita nyebut untuk meminta. Buktiin sendiri. Buktiin masing-masing. Karena memang kita semua mungkin ada kategori kecil atau besarnya itu sudah membuktikan itu. Maka istiqomah kan. Jelas ya? Maka dikatakan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Kita katakan tentang sayyid itu pemimpin. Jadi jangan ada lagi orang-orang atau kita deh, jangan ngomongin orang-orang di luar dah. Kan kita yang ngaji. Sayyid itu pemimpin kita, baginda kita, panutan kita. Paham? Jadi ketika mengucap atau memanggil Rasulullah SAW, ya, jangan lagi Muhammad kayak orang-orang tuh. Lah mohon maaf, ana mau bilang, nama Muhammad banyak apa enggak? Lah banyak. Mau disandingkan dengan nama panjang ada nama Muhammad doang ada, ya kan? Nah kalau coba Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad dipanggil dengan nama Muhammad aja, apa enggak disamakan sama orang-orang yang bernama Muhammad sekarang? Kan itu. Itu Habib. Benar. Ini kata Habib. Galil adab namanya. Kurang ajar, kurang sopan kepada Rasulullah SAW yang dimana surga kita bisa dapat nanti itu karena kita Islam, karena kita diajarkan oleh beliau, dapat kenikmatan dari Allah nanti. Kalau sekarang mungkin kita nggak ada bedanya sama orang-orang yang lain, kan itu. Kita kerja sama-sama kerja, orang munafik sama-sama kerja, orang kafir sama-sama kerja, kita makan sama-sama makan dan lain sebagainya. Tapi nanti ya di akhirat kita bisa dapat surga abadi selamanya karena Rasulullah SAW. Lalu kita manggil kayak teman biasa. Padahal ini sosok beliau yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan lebih mulia dari makhluk apapun. Bayangkan. Jadi jangan ada lagi di antara kita ragu lagi. Ini pakai Sayyid apa enggak? Pakai Sayyid apa enggak? Ya Allah Rabbi. Pakai Sayyid doang. Pakai ragu-ragu. Ya, jangan ragu lagi. Kalau sumpah ada yang ngomong begitu, lah kasih contoh logika aja.
ente sama bapak ente manggil nama langsung apa enggak? Manggil nama, aduh ini parah ini. Angel wis. Sama bapak sendiri udah manggil nama langsung. Misal contoh, lanjutin. Oke, sama bos ente. Coba aja terus. Oke, yuk. Kalau memang tetap sama bosnya manggil langsung begitu, ajak ketemu siapa ke, gubernur ke, wali kota ke, presiden enggak apa segalanya. Coba panggil nama langsung. Wanita gitu. Ya tuh. Ya tuh. Lamun teu wanita eta maksudna teh. Ya. Itu maksudnya kepada hanya orang-orang biasa saja, walaupun kedudukannya raja sekalipun, kau panggil dengan kalimat Pak. Nah, sebelum nama hanya Pak doang, belum profesor ya kan, dokter, nah, belum seperti itu. Itu orang-orang biasa. Masa kepada Rasulullah SAW nggak mau cuma pakai kalimat Sayyid. Nah, saya dikatakan di sini sekaligus mengajarkan kepada kita hukum menggunakan kalimat Sayyid dalam memanggil Rasulullah SAW. Tandanya hukum tersebut apa? Adab. Adaban. Atau kalau dibilang sunnah min athari sahabah. Paham? Sunnah min athari sahabah. Muhammadin Nabi. Nabi Muhammad, namanya Nabi Muhammad itu kalau di dunia. Kalau di langit, kalau di bumi ini, Nabi Muhammad. Kalau di langit, Ahmad. Ya. An-Nabi dikatakan huwa bil hamzi. Pakai kalimat hamzah. Watarkuhu boleh nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya. Dikatakan insanun, manusia, ya, karena nggak ada yang namanya nabi di kalangan jin tuh nggak ada, nabi di kalangan malaikat itu nggak ada, nabi itu memang adanya di kalangan manusia. Uhiya ilaihi, ya, sebagian para ulama menyatakan bukan hanya insan tapi insanun, dakarun, ya, dan itu golongannya para lelaki. Perempuan ada nggak nabi perempuan? Nggak ada. Ya, semuanya laki-laki. Hah? Wah kacau. Ya, itu tahu lah ya kalau semua nabi perempuan jadi kacau itu Bang Samson nih. Kacau itu. Ya. Kita aja berpikir seperti itu. Insanun dakarun. Memang sebagian para ulama menjelaskan nabi itu laki-laki. Uhiya ilaihi, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya bisyar'i dengan syariat. Sejelas-jelasnya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'malu bihi, itu dilakukan oleh dirinya sendiri, ya kan? Wa in lam yu'mar bitablighi, walaupun memang tidak disampaikan kepada orang yang lain. Fa in umira bitablighi, dan apabila diperintahkan untuk menyampaikan, fa nabiyun wa rasulun aidan, maka namanya nabi dan rasul. Kalau nabi, gelarnya nabi saja tidak bisa dikatakan rasul. Tapi kalau hanya menyebutnya gelarnya rasul, berarti beliau nabi juga. Jelas? Wal makna yunsi'u as-salatu wassalam alaihi. Jadi kalimat tadi di awal, kenapa wassallallahu wasallama? Ini maknanya yunsi'us shalah. Yunsi'us shalah itu sengaja mengucapkan, sengaja menuangkan sholawat dan juga assalam alaihi. Assalam itu maknanya apa? Assalam itu maknanya at-tahiyyat. At-tahiyyat itu apa? Penghormatan, mentakdimkan. Itu salam. Atau sebagian ulama mengatakan salam itu memberikan keselamatan, mendoakan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih muktamad atau yang lebih digunakan oleh para ulama, yang untuk kita digunakan juga sekarang, takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud salam. Jadi assalamu alaik, ya kan? Atau biasanya nadanya kayak gimana? Assalamu alaika zainal anbiya. Ya. Kalau dibilang assalamu alaika, ketika kita sebutkan assalamu alaika, hati kita, pikiran kita langsung memiliki rasa hormat kepada Rasulullah. Harus bisa berasa seperti itu. Jangan assalam kemana malaweng, ya tuh. Kemana-mana pikirannya, kemana-mana, dan bahkan ada yang seakan-akan menghinakan. Oh sholat. Jangan. Karena ini kalimatnya kalimat ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan Muhammadun alamun manggulun min ismin maf'ul al-mudha'aful ain. Ini sisi bahasa nih. Kita cepetinnya di sini. Muhammad, nama Nabi Muhammad itu alamun manggul. Nama atau suatu
tanda, ya kan, kalau dibilang nama ini mangkulun min ismin maf'ulin, dikatakan diambil daripada ismin maf'ul mudha'aful ain, ya, mudha'aful ain. Jadi Muhammad aslinya Mahmud, ya. Aslinya Mahmud tapi mudha'aful ain. Dia hilangkan wawunya, digantikan dengan tasdid. Muhammad. Jadi bukan Mahmud lagi. Ya. Wan nabi badalun minhu. Kalimat nabi itu badal. Au atof bayan alaihi. Ini sisi nahwu, sisi lughahnya aja. Wa ala alihi at-tahirina, dan juga salawat dan salam tersebut, salawat yang tadi di awal meminta kepada Allah untuk menurunkan rahmat kepada Rasulullah SAW, bukan hanya meminta menurunkan rahmat kepada Rasulullah, tapi dikatakan wa ala alihi at-tahirina, untuk seluruh keluarganya Rasulullah SAW, ya, yang sangat disucikan oleh Allah, yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keluarganya, dan termasuk dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Jelas. Jadi kita harus selalu mengucapkan sholawat itu bersandingan dengan wa ala alihi wa sahbihi wasallim atau ajmain, ya kan, wasallamnya tadi udah jelas. Jangan ditinggalkan wa alihi, walaupun dijabarkan di dalam apa, di dalam kitab Al-Baijuri, siapa sih al-nabi, keluarganya nabi ini siapa aja, jelas. Keluarganya nabi ini kullu mu'min min bani Hashim wa bani Muthalib. Itu sesuai apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Setiap orang yang beriman, takwa, ya, dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dari golongannya Bani Hashim, Bani Muthalib, berarti banyak sekali al-nabi, ya, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Khususnya yang masih terjaga ada dzurriyyahnya Rasulullah SAW dari kalangan Ba'alawi. Jelas? Itu dzurriyyah yang memang betul-betul masih murni, betul-betul terjaga secara keseluruhan, kebanyakan lah kalau dibilang. Yang lain ada, banyak, bahkan lebih banyak dari Ba'alawi. Kalau kita bongkar lah, telusuri lah kalau dibilang. Tapi yang betul-betul terjaga tanpa ditelusuri aja udah ada, gitu. Ini Ba'alawi. Beliau adalah alihi at-tahirina, ya, keluarga Nabi Muhammad SAW yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Jadi sholawat dengan kepada beliau juga. Karena dikatakan, ada yang mengatakan tidak sah sholawatnya kalau seumpama tidak bersolawat juga kepada alihi, ya, kepada keluarganya, buntung, ya enggak? Jadi solawatnya buntung, nggak diterima, sia-sia solawatnya kalau semuanya kepada Rasulullah, tapi kepada keluarganya enggak, aneh itu. Selain kepada keluarganya, kepada juga para sahabatnya. Tapi tadi nih, biar kita juga tahu nih, kalau di dalam kitab Baijuri al-nabi itu bukan hanya satu, dikatakan kullu mu'min manittaqi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala salawat yang disalawatkan oleh semua orang muslim. Karena apa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa terkategorikan keluarga Nabi. Jelas? Kalau iman dan bertakwa. Tapi oke. Dikatakan bahwa kullu mu'min walau asi. Dikatakan ini kalau makomnya doa, kalau hanya dapatnya doa saja, ya, bukan kedudukan mulia nih. Kalau yang tadi yang pertama memang betul-betul kedudukannya mulia, ada dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawahnya ada orang-orang yang beriman dan takwa, betul-betul takwa, nggak dicampur-campur takwa balance sama apa? Balance sama kemaksiatan, enggak. Nah yang ketiga, orang beriman yang campur-campur dengan maksiat. Dia pun dapat rahmat dari Allah SWT karena ada banyak orang-orang muslim, orang-orang yang beriman bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya juga. Dapat di situ. Jadi yang penting kita beriman kepada Allah SWT dan jaga ketakwaan, dapat kemuliaan. Enggak kurang-kurang tuh di dalam kitab Baijuri dijelaskan seperti itu. Terus, hum kama qala Syafi'i, jelasin di sini. Mereka al-nabi itu siapa? Imam Syafi'i menyatakan agoribuhu al-mu'minuna, kerabat-kerabatnya yang beriman, min bani Hashim wa bani Muthalib. Jelas yang tadi. Jadi seluruh kerabatnya yang berketurunan dari bani Hashim dan dari bani Muthalib. Wakila wakhtarahu Nawawi, yang dikatakan oleh para ulama, ikhtiarnya Imam Nawawi itu annahum kullu muslim, katanya. Kalau Imam Nawawi mengatakan seluruh umat muslim. Wala ala qauluhu at-tahirin
muntaza'un min qoulihi ta'ala wa yutahhirukum tathira. Kalau dibilang Imam Nawawi tadi kan seluruh umat muslim, tapi itu dibagi dua. Seluruh umat muslim itu kalau bertakwa. Kalau yang dimuliakan, kalau yang dapat doa walaupun muslim tetap dapat doa juga, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak tadi yang jelasin. Nah, kenapa kok dikatakan at-tahirin muntaza'un min qoulihi ta'ala? Karena memang ada dalilnya, diambil ya. Diambilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, yutahhirukum tathir. Allah telah mensucikan ahlul bait itu, ya kan? Dengan sesuci-sucinya. Dikatakan wala ala sahabatihi, dan juga untuk para sahabatnya. Salawat itu kita berikan kepada para sahabatnya juga. Sahabat yang selama ini berjuang berdampingan dengan Rasulullah SAW. Bayangkan mereka mencucurkan darah mereka untuk menjaga Islam ini. Benar nggak? Mereka yang betul-betul berjuang menyebarkan bagaimana agama Islam ini tersebar luaskan sehingga sampai kepada kita. Jelas? Makanya diberikan juga. Jangan pelit-pelit lah. Doain lah yang udah baik. Kan itu. Para sahabat mereka ini sudah berjuang untuk kita. Maka kita nggak mau berjuang hanya dengan sholawat saja. Sehari dengan 100 kali sholawat atau 1000 kali sholawat. Makanya dengan para sahabatnya juga. Wa sahabatihi jam'u sahib an-nabi. Sahabat ini adalah jamak daripada sahibnya Nabi. Sahabat-sahabatnya Nabi. Yang selalu berdekatan, mendampingi Rasulullah. Menjaga Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah pengen diapa-apain sama orang-orang kafir. Ya kan? Mereka para sahabat langsung menjaga. Baik itu dalam peperangan atau hanya berjalan. Di jalan-jalan biasa saja. Sedang berdakwahnya Rasulullah. Bayangkan ketika ada apa-apa yang akan membahayakan Rasulullah SAW. Para sahabat membentuk barisan. Membentuk tameng untuk Rasulullah SAW. Biar mereka yang tersakiti, jangan Rasulullah SAW. Mulia kan para sahabat? Ayo salawatin juga. Kan ajak, bawa di salawatnya kita untuk kita salawatkan juga para sahabat. Terus dikatakan wa qauluhu ajmain katanya, dan dikatakan ajmain di dalam matanya ini, ajmain takkid li sahabatihi, itu taukid untuk menegaskan kepada sahabatnya ajmain, seluruh sahabat. Kita nggak pilih-pilih. Ahlu sunnah wal jamaah, kita nggak pilih-pilih sahabat mana yang kita sholawatin. Karena ada golongan orang-orang yang memang benci kepada salah satu sahabat. Atau golongan-golongan sahabat-sahabat tertentu dia nggak mau sholawatin. Nggak, anak pilih. Pokoknya seluruh sahabat. Kecuali dia nggak ada. Makanya pakainya wasahbihi ajmain. Kita ahlu sunnah wal jamaah sholawat langsung. Semua sahabat sama. Karena mereka masang badan untuk memperjuangkan Rasulullah SAW. Jelas. Tsumma dzakarul musannif, lalu dilanjut lagi sedikit lagi nih. Tsumma dzakarul musannif, katanya lalu musannif menyebutkan annahu mas'ulun fi tasnif, katanya bahwa beliau ini memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban. Musannif kitab takrib di sini merasa bahwa punya kewajiban hadzal mukhtasar, untuk mengarang, untuk menulis, untuk berkarya dalam bentuk kitab ini, ya kan? Fi hadal mukhtasar. Dalam mukhtasar ini. Biqaulihi, mengatakan dengan apa perkataannya? Sa'alani ba'dul asdiqai. Telah meminta kepadaku sebagian daripada sahabat-sahabatku, ya, kerabat-kerabatku minta kepadaku. Katanya jam'us shadiq, katanya. Itu asdiqa itu jamus shadiq. Kalau di qauluhu hafizahumullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, jumlatun du'aiyah. Ya, ini mudah-mudahan Allah menjaga kepada para teman-temannya pengarang kitab takrib ini. Jadi beliau ini diminta. Ini kitab tidak semata-mata dia ingin suhroh, ingin dikenang, enggak. Karena memang banyak yang minta, ajarin dong, minta dong catatan apa yang memang perlu kupelajari dalam Islam ini. Oh ya udah, saya catat aja dah. Dicatatkan, makalah terjadi atau adanya kitab takrib ini. Untuk diminta apa? An a'mala mukhtasaran, untuk menuliskan mukhtasar, ringkasan, ya, intisari, tulisan-tulisan singkat tentang fil fiqhi, tentang ilmu fikih. Tapi mukhtasar itu apa maknanya? Mukhtasar kok pakai mukhtasar, nggak langsung kitab aja? Huwa ma qalla lafdhuhu wa katsura ma'nahu. Mukhtasar itu sedikit kalimatnya namun maknanya luas. Ya, itu mukhtasar. Makanya yang dibikin kalimatnya sedikit-sedikit tapi maknanya luas. Wallahu a'lam bissawab. Segitu aja dulu ya. Sampai situ ya. Betul. Tsumma dzakarul musannif.
Nanti diulang tsumma dzakaral musannif. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dunia akhirat. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di majelis taklim ini Allah berikan juga pahalanya untuk orang tua kita. Khusus yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat sehingga takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada mudah-mudahan Allah muliakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga semua ya mudah-mudahan Allah curahkan pahalanya juga untuk semua orang-orang yang kita cintai. Amin. Ya Allah, biar lebih sempurna kita baca doa khatmul majelis sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخلا أزكياء علماء نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شربا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة